Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jamu hamba-hambamu ini di Baitullah, ya Allah, jadikan menjadi haji hajah mabrur. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, rezeki yang halal barokah, amalannya ikhlas istiqomah. Karuniakan kepada kami husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Berkahi majlis ini ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, semoga kita termasuk orang yang selalu merasa ditatap oleh Allah, karena seseorang hanya akan berakhlak baik, mulia, kalau yakin Allah menatap dirinya. Allah sedang menyaksikan pertemuan ini. Wa huwal hakum aina ma kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Apakah Allah sedang memperhatikan kita sekarang? Adakah tempat yang tersembunyi dari pandangan Allah? Adakah maksiat yang tidak dilihat Allah? Adakah kebaikan yang tidak disaksikan Allah? Ada orang, tidak ada orang, Allah pasti ada. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah pasti melihat. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah pasti tahu. Orang berterima kasih, memuji, ataupun orang mencaci, kalau kita berbuat baik dengan ikhlas, Allah tetap suka. Maka sulit seseorang berakhlakul karimah kalau belum yakin kepada Allah dengan baik. Orang akan cenderung lebih sibuk ingin dipuji orang daripada ingin dipuji Allah. Dan sibuknya ingin dipuji orang membuat hati kita jauh dari keikhlasan. Sibuknya ingin dikagumi orang membuat kita hidup lebih sibuk membangun topeng daripada membangun isi. Apa sih untungnya dipuji orang? Tidak ada apa-apa, malah lebih bahaya. Puji dan caci jauh lebih bahaya dipuji. Sehingga Rasulullah menyuruh menebarkan pasir, isyarat untuk tidak terpedaya oleh pujian. Sayangnya kita bela-belain nyicil demi dipuji orang, padahal yang muji tidak pernah ikut bayar cicilan. Semoga kita termasuk orang yang selalu merasa didengar oleh Allah, karena Allah Sami'un Alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Siapapun yang yakin Allah Maha mendengar, dia tidak akan sibuk merekayasa kata-kata supaya disukai orang. Tidak ada manfaatnya disukai orang. Yang bermanfaat adalah kita disukai Allah. Madonna juga banyak yang suka, benar? Kecuali kalau kita disukai oleh ahli takwa, itu berarti disukai oleh Allah. Waj'alna lil muttaqina imam. Tidak perlu kita merekayasa kata-kata agar orang terpesona. Mau apa? Orang terpesona kepada kita, orang kagum kepada kita,
Bapak, tidak usah merekayasa kata-kata agar istri terpana. Biasa saja. Jangan banyak pujian yang membuat ketahuan Bapak menyembunyikan kejelekan. Bu, Ibu, ingin dicintai suami? Mau tidak? Gimana caranya? Bingung kan? Caranya mah jangan banyak berharap dari suami. Karena kalau ibu terlalu banyak berharap dari suami dan tidak berharap dari Allah, maka Tuhan ibu adalah suami. Pasti tidak akan tenang hidup. Pasti gelisah, pasti banyak kecewa, banyak terluka, banyak menderita, salah sendiri karena lebih sibuk dengan suami daripada dengan Allah pemilik segalanya. Mau tahu rahasianya Bu? Pengen dicintai suami? Tidak mau tahu, tidak mau. Harus jelas Bu, kalau mau kalau tidak. Yang bawa kamera coba dibalikan, lihat wajahnya sendiri dulu, nggak apa-apa. Ibu balikan. Ibu bawa kamera, balikan coba. Dibalik oleh ibu. Dibalik. Nggak apa-apa dibalik ya. Nggak apa-apa dibalik, coba dilihat. Dibalik ya. Nggak apa-apa. Maksudnya itu lampunya jangan nyorot ke saya. Jangan suka celetak-celetuk yang tidak manfaat, sederhana menurut kita, tapi tidak ada yang sederhana dalam pandangan Allah. Jadi Pak, kalau nanti Bapak Ibu sedang beda pendapat, tidak usah sibuk berargumen. Kalau salah, ngaku salah saja. Kalau saya ngaku salah, nanti istri saya marah, tidak apa-apa. Tidak bahaya dimarah istri. Semuanya lihat ke belakang juga biasa. Ya, makasih. Kalau kita salah, aku saja salah, tapi nanti istri marah, tidak apa-apa. Tidak ada bahayanya dimarah istri kalau kita benar. Yang bahaya itu dimarah Allah karena kita berdosa. Nanti gimana istri saya pengen pulang? Karena kalau kita bicaranya karena Allah udah mengulang kali-kali. Sekarang marah, mungkin nanti malam dibuat hatinya sadar dan minta maaf. Karena jangan suka ingin beradu argumen, tapi tetap lurus, bicara lurus, bersikap lurus. Kalau salah akui, minta maaf, dan ibu juga begitu ya Bu. Jangan centil, jangan cengeng, jangan lebay, karena tidak bisa membeli hati suami. Wanita yang solehah itu bukan wanita cengeng, tapi wanita yang lebih harap dan lebih takut ke Allah daripada harap dan takut ke suami. Suami ibu gak akan membawa manfaat apapun tanpa izin Allah, dan juga tidak bisa membawa mudarat tanpa izin Allah. Tenang, tenang. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, salah. Kalau minta maaf, minta maaf. Tenang, Allah melihat semuanya. Sekarang jengkel, nanti dirubah oleh Allah bisa. Gampang bagi Allah. Terakhir, sudah habis belum waktunya? Gini ya, kalau ada pertanyaan sederhana, jawabannya sederhana. Sudah habis belum waktunya? Belum. Belum, baru juga dimulai.
jangan berlebihan dalam segala hal. Biasa suka melebih-lebihkan, jangan. Baik, dalam waktu singkat ini kita coba bahas kembali tentang apa yang membuat hidup ini berat. Satu, ulangi. Persoalan dalam hidup pasti ada. Persoalan itu bukan beban. Persoalan adalah karunia. Dari SD ke SMP naiknya juga oleh ujian. Ujian tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawaban. Kita menderita bukan karena persoalan hidup yang ada. Kita menderita karena salah menyikapi persoalannya. Satu, kenapa kita menderita menghadapi persoalan? Salah kita yang pertama adalah kita bersandar kepada selain Allah. Ini kesalahan pertama dalam menghadapi masalah. Kita bersandar kepada ilmu, bersandar kepada harta, pangkat, jabatan, gelar, kedudukan, relasi, pengalaman. Kita bersandar kepada ikhtiar. Ini juga salah. Ikhtiar itu harus, tapi ikhtiar itu ibadah, bukan sandaran kita. Tidak harus kita ikhtiar di sini, hasil di situ. Tidak. Siti Hajar lari Sofa Marwah 7 kali. Air tidak datang di Sofa, air tidak datang di Marwah, air datang di pasir di bawah kaki Nabi Ismail. Pertolongan tidak usah dikait-kaitkan dengan usaha kita. Usaha kita adalah ibadah. Diterima saja jadi ibadah sudah untung. Perkara Allah mau menolong kita, sesuka Allah. Tidak boleh kita ikut campur. Allah Maha tahu. Patuhi saja yang Allah suka, sudah cukup bagi kita. Niat lurus, ikhtiar sempurnakan di jalan Allah, pasrahkan kepada Allah, dan selesai tugas kita. Jangan ngatur Allah. Setuju? Orang yang menderita pasti yang ngatur Allah. Seakan-akan Allah itu harus sesuai keinginan kita. Salah, kita yang harus sesuai keinginan Allah. Tidak penting keinginan kita terjadi dalam urusan dunia. Yang penting adalah apa yang terbaik menurut Allah yang terjadi bagi kita. Setuju? Apa artinya kita mendapatkan yang tidak disukai Allah? Mending gak dapat aja. Ibu mau punya Mbak mau punya suami ganteng yang ada di rumah. Jangan cepat dijawab, Ibu. Suami ibu yang ada di kemana? Belum selesai. Saya salah bertanya. Siapa yang nyebut bersama? Didengar tidak itu oleh Allah? Dicatat tidak? Suami juga ikut dengar, Bu. Jangan sembarang celetak-celetuk, ya. Tidak ada yang luput dari catatan dan pasti kembali kepada pembuatnya. Semua diam. Dua, penyebab yang kedua kita susah dalam menghadapi persoalan adalah cita-cita. Orang yang cita-citanya hanya duniawi pasti berat. Dengar kata mutasi berat, dengar kata PHK berat. Pokoknya kalau cita-citanya dunia berat saja hidup. Tapi kalau cita-citanya akhirat ringan. Ada seorang wanita menikah dengan orang yang lumpuh betul dari sekujur tubuhnya ini. 2 jam sekali balik kanan, 2 jam balik kiri. Kenapa mau begitu? Dunia sebentar. Yang penting ini jadi bekal akhirat. Saya urus suami saya yang lumpuh di dunia, semoga Allah mengurus saya di dunia dan akhirat.
Bagaimana supaya bisa sabar? Hidup dunia sebentar, dunia hanya untuk beramal. Saya ridho menerima suami ini karena inilah amal soleh saya. Jadi kalau orang pikirannya akhirat, dunia ringan. Seperti seorang istri, suaminya kurang baik akhlaknya, tetap bersabar, karena ini ladang amal baginya. Ladang amal untuk mengingatkan, ladang amal untuk bersabar, ladang amal untuk mendoakan. Tidak ada yang tertukar. Setiap kebaikan, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tiada balasan kebaikan selain kebaikan. Siti Asia, suaminya Firaun, tapi tetap mulia karena tidak tertukar. Kebaikan Asia pasti kembali kepada dirinya, keburukan Firaun pasti kembali kepada dirinya. Satu, apa yang membuat hidup ini berat? Bersandar kepada siapa? Makin banyak sandaran selain Allah, makin tidak kena, makin berat. Karena jaminan Allah, innallaha yuhibbul mutawakkil. Dua, kenapa berat? Karena memang cita-citanya dunia, cita-cita dunia pasti berat. Ini sebentar lagi pilkada, ya, pemilihan kepala daerah langsung. Yang sibuk memikirkan pilkada dan bersandar kepada kepala daerah langsung atau disingkat, nggak boleh sembarang bicara, bukan? Sekadar kepala daerah, ya, pasti tegang. Yang bersandar kepada piala waktu pertandingan Persib kemarin pasti tegang. Kenapa? Tidak ikut tegang. Dan semuanya udah tertulis di Lauh Mahfuz, ya. Ngapain tegang? Dan tegang juga tidak merubah apa-apa. Kita teriak di rumah nonton TV jadi gol tidak? Alah, meja pecah. Ya, lihat saja sebagai salah satu episode hiburan dunia yang kadang banyak melalaikan. Tiga, mengapa orang berat dalam hidup? Karena jauh dari pertolongan Allah. Itu kuncinya. Kalau Allah menolong, pasti mudah. Kalau Allah tidak nolong, pasti susah. Sebesar apapun masalah, kalau Allah mudahkan, pasti mudah. Sesederhana apapun masalah, kalau Allah tidak nolong, pasti susah. Berapa banyak orang yang akhirnya berkelahi, bahkan membunuh hanya karena uang 50 rupiah, 100 rupiah. Berapa banyak orang yang akhirnya berkelahi antar suku hanya karena tersinggung. Padahal kalau kita sebut, monyet kamu, di mana kita harus tersinggung? Dia belum tahu monyet, kitanya juga bukan monyet, kan tinggal jawab, monyet kamu. Oh, bukan. Saya apalah, Assalamualaikum. Apa yang harus membuat kita berkelahi? Karena tidak tahu jawaban yang tepat, benar, alias nafsu. Pertanyaan selanjutnya, dalilnya wa iyam fasqallahu bidurri fala kashifalahu illahu. Sekira Allah menimpakan kemudaratan bagimu, apa saja, digigit nyamuk, kena bakteri, kalau Allah tidak menghilangkan, tidak ada yang menghilangkan kemudaratan bentuk apapun selain Allah. Asap, tidak ada yang bisa ngilangin asap selain Allah. Sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Tapi ada dokter. Dokter itu mengobati, bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya
dihina, tidak ada yang bisa mengangkat derajat kita selain Allah. Pokoknya apapun yang bisa menimpa kita, hilangnya itu hanya dengan izin Allah. Menjerit kepada siapapun, lari kemanapun, bersimpuh kepada siapapun, gak ngepek, karena cuma satu yang bisa menolong. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayo latihan putus harapan dari manusia. Ya. Amalan apa sekarang yang membuat kita dijawab oleh Allah? Satu, husnudzon kepada Allah. Kita harus berbaik sangka bahwa musibah terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Musibah terjadi pasti karena Allah itu maha baik. Jadi tidak ada keburukan dari Allah kepada kita. Selama ini aja kita ngaco, Allah berbuat baik terus, benar? Jawab, apakah Allah pernah berbuat baik sepanjang hidup ini seminggu aja? Jawab. Allah tahu yang jawab dan yang tidak jawab. Apakah pernah Allah berbuat buruk kepada kita seminggu saja? Jawab. Sehari saja seumur hidup Allah pernah berbuat jelek? Tidak. Sejam? Sedetik? Tidak pernah dan tidak akan pernah, karena Allah itu Al-Bar, Allah itu maha baik. Sebelum kita ada saja Allah berbuat baik, di perut ibu baik, semua baik. Nih, sedang duduk begini, saudara semua menghembuskan karbon dioksida, benar? Sedangkan kebutuhan saya oksigen. Semua ngadep ke sini. Harusnya saya kelengar, tapi Allah bikin filter yang saya tidak tahu dan saya tidak ngerti. Tetap yang kesedotnya oksigen. Masya Allah. Ini rumit hadirin. Allah maha baik. Allah tahu saya perlu oksigen tanpa saya pahami. Walaupun rumit memisahkan. Ini wajah ke sini, maaf ya, mengandung virus nih wajahnya. Sebagian membawa bakteri. Allah memfilter. Fabi aidi ala rabbikum. Dan kita harus baik sangka bahwa ujian yang menimpa kita pasti sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Mustahil. Arti adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah tahu siapa kita, lebih tahu dari siapapun, termasuk lebih tahu dari kita sendiri. Kita nggak kenal nih tubuh ini, nggak tahu. Saya tidak ngerti bagaimana rambut saya bisa tumbuh. Saya tidak pernah makan sari hijau atau arang. Saya tidak tahu ini air mata supaya ngepas jumlahnya gimana, supaya ada cairan yang nggak seret. Saya juga tidak mengerti bagaimana supaya ludah di mulut ini mengandung enzim yang diperlukan dan tidak kebanyakan jumlahnya. Kalau kebanyakan enak. Juga kita tidak tahu kenapa harus kentut. Kita 15 kali sehari kentut. Cantik-cantik juga mau jenderal, mau menteri, rambut kecantikan 15 kali minimal, ya. Allah yang ngatur. Karena kalau gas itu nggak dikeluarkan, kita bisa bahasa kuda tuh kolik. Allah yang ngatur. Allah juga tahu kita malu kalau keras dan kalau nggak enak, ya. Seperti kejadian kemarin dari Australia mendarat darurat pesawat di Bali. Tahu itu kan, mendarat darurat karena alarm kebakaran nyala. Itu pesawat berisi 2.150 kambing
Dan kambing kalau stres pasti kentut. Kentutnya kambing membunyikan Allah Maha Suci. Beneran? Kambing terbang, semua kambing stres, kentut beregu. Masya Allah, Maha Suci Allah. Kambing tidak mengerti bagaimana mengatasi stres ya, akhirnya dikentutkan dan pesawat mendarat. Maha Suci Allah. Demi menenangkan kambing, pesawat dipendaratkan. Maha Suci Allah. Hadirin, Allah mengukur semuanya. Allah tahu intelektual kita, Allah tahu kadar keimanan kita, Allah tahu keilmuan kita, Allah tahu kondisi fisik kita, Allah tahu mental kita, bakat, semuanya Allah tahu karena kita ini milik Dia, bikinan Dia. Jadi kalau udah diuji, udah diukur. Tidak mungkin anak SD ujiannya soal mahasiswa, ya. Kerjakan logaritma ini, pasti murid itu mengatakan ini guru error begitu. Berbaik kata, berat ringannya bukan karena beratnya masalah, tapi jauhnya dari pertolongan Allah. Dua, apa yang harus kita lakukan kalau kita masalah sudah berat? Yang pertama dalilnya ana inda dzanni abdi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau dari awalnya sudah buruk sangka, Allah tidak adil, itu yang akan terjadi. Saya sudah susah-susah sholat, sudah tahajud tapi tidak ditolong aja, itu yang terjadi. Full husnudzon, pasti Allah menyaksikan, pasti sudah diukur, pasti Allah nolong, pasti ada waktunya. Malam jangan nunggu pagi kalau sedang malam, karena pagi itu ada waktunya. Kalau sedang malam, tahajud, sholat, sholawat, munajat, tobat, dah. Nanti pagi akan datang penuh berkah. Makanya kalau sedang diuji, tidak usah nunggu-nunggu selesai. Mau sedang dioperasi, belum waktunya selesai, udah selesai, baru dibelek, jadi pergi, kan harus dijahit dulu ya. Dan Allah tahu kapan terbaik selesainya masalah kita. Saya sudah doa minta dibayar utang, kok nggak dibayarin aja ya? Padahal saya sudah tahajud tiap malam. Itu gara-gara hutang jadi jangan tahajud. Lebih berharga tahajud daripada lunas hutang. Dan Allah tahu kalau dilunasi segera itu tahajud bisa hilang. Maka diawet-awet saja. Tapi buktinya yang nagihnya tidak segala biasa. Hanya kedip sambil melontot. Mungkin nanti ketika sekarang tahajud, ya Allah bayarkan hutang, tahajud lebih kuat di hutangnya. Lama-lama berubah tuh. Aduh ya Allah, saya tuh merasa nikmat tahajud, jangan biarkan saya lepas tahajud ya Allah. Udah beda. Hutang cuma salah satu doa dari waktu tahajud, bukan intinya dia bertahajud. Ya Allah, jangan pernah lepaskan setiap malam pun jamu saya dengan tahajud. Baru doa minta lunas hutang. Mungkin pada waktu itu sudah akan dilunasi, karena dia sudah lebih baik tahajudnya. Pertama tahajudnya untuk lunas hutang, yang kedua tahajudnya ingin dekat dengan Allah, dan bonusnya lunas hutang. Jelas Bu? Jadi kalau ibu doa, ya Allah suami saya sing soleh, tapi belum soleh juga, bukan tidak didengar doa ibu. Mungkin belum waktunya, karena kalau suami langsung soleh, ibu jadi ujub, nah bapak keromah gara-gara didoain mami. Tenang, Allah sudah tahu kapan yang terbaik. Dua, apa yang kedua? Aqim sholat wasta'inu bisabri wassalah. Pokoknya kalau ada apa-apa, yang pertama diperbaiki adalah keyakinan ke Allah, syahadat, dan yang kedua adalah sholat.
Sholat itu imamuddin, tiangnya apa? Saya tuh sholat khusyuk tuh susah. Susah tidak khusyuk? Susah. Saya itu gak susah. Tapi tidak mungkin Allah nyuruh yang susah, yang tidak bisa Bapak juga sering khusyuk loh Pak. Misal waktu pinjam uang ke kantor, saya mohon maaf, saya benar-benar khusyuk loh Pak. Benar? Juga ketika kantor mau menjatuhkan keputusan, baik Pak, khusyuk. Waktu mau melamar ya, sama calon mertua khusus sekali. Begini Pak, sesuai dengan surat Al-Baqarah tulisan. Ada diapakan. Sering kita khusyuk, kalau takut khusyuk. Lokal, ada apa? Lokal, khusyuk tuh ya. Itu kan takut. Jadi kalau orang kuat marah ke Allah dan kuat takut ke Allah, khusyuk. Tapi kalau belum harap dan belum takut, susah. Untuk mencapai makom itu masih berat. Khusyuk itu perlu perjuangan. Tapi yang paling dekat perbaikan sholat itu adalah as-sholatu ala waqtiha. Ini yang harus pertama kali kita perbaiki. Ya Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah? As-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktu. Kemudian birrul walidain. Jadi tingkat tertingginya sholat tepat waktu. Kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Lihat rankingnya ya. Kenapa sholat tepat waktu? Kita juga kalau ketemu orang yang kita anggap penting, pasti kita utamakan. Orang sholat tepat waktu itu yang mengutamakan Allah. Tapi saya suka telat karena saya banyak urusan. Bukan. Orang telat bukan karena banyak urusan. Orang telat karena memilih telat. Ada yang ke kantor telat terus. Kenapa saudara telat? Saya macet Pak. Jalannya selalu macet. Rumah saya jauh. Baik. Ya. Setelah beberapa hari karyawan ke sini. Ya. Saudara dapat penghargaan dari gubernur. Oh iya Pak, hadiah umroh. Oh iya Pak, benar. Mau bisa siap saya ke sana Pak. Tapi syaratnya tidak boleh telat. Tidak akan telat, saya jamin tidak akan. Bagaimana supaya tidak telat? Saya akan datang lebih pagi Pak. Tapi saudara selama ini telat ke kantor karena memang memilih telat. Buktinya ketika diiming-imingi, dia jadi semangat. Jelas. Ada alasan lain, tapi ini rapat penting. Dari dulu juga Indonesia banyak rapat Pak, tapi tetap saya selalu rapat Pak tidak berbuah hasil kalau tidak ditolong Allah. Sholat tepat waktu, apalagi kalau mau mengamalkan arba'in 40 hari, bukan 40 kali. Hadisnya Hasan derajat. 40 hari sholat tidak tertinggal takbir imam, dibebaskan dari dua perkara, bebas dari api neraka, bebas dari sifat munafik. Sukses artinya. Coba Pak, maaf, dulu saya mengawali Riyadhah zaman masih muda, naik angkot 10 menit lagi atas turun, wah cari masjid. Yang penting tidak tertinggal takbir. Alhamdulillah sering gagalnya ya. Ulangi lagi. Gagal satu kan diulangi dari nol. Apa tidak rugi. Alhamdulillah. Ayo sholat tepat waktu. Ibu punya pembantu di rumah? Kalau dipanggil begini, apa sih Bu manggil-manggil dulu? Tadi manggil, sekarang manggil. Bibi, lihat dong Bu, kami lagi anak-anak ngobrol. Bibi, ini film lagi rame-ramenya Bu, sinetron, jangan manggil dulu. Pagi-pagi Bibi, sepagi ini udah manggil-manggil, digimanain Bu?
pecah. Hayya 'alas shalah, baru atuh udah asal lagi. Hayya 'alas shalah, lagi anak-anaknya arisan ada. Hayya 'alal falah, lagi rame-ramenya tukang bubur udah kemana-mana. Hayya 'alal falah, subuh sekarang makin benar ya. Diapain Bu? Ayo masalah langsung ingat sholat. Waktunya diperbaiki tepat waktu. Azan itu memasukkan kunci ke lubang. Kalau dia sholat, ceklek, pintu kebuka. Kalau dia tidak sholat, enggak diceklekin, kebuka-kebuka. Azan itu ketika megang obat ke mulut, kalau udah dimasukin, nggak sembuh-sembuh. Pokoknya ingat ya, kalau yang sholatnya telat begini, kita ini berpenyakit hati, obatnya sholat. Setuju? Tingkat kedua perbaikan sholat adalah rawatibnya, sunnah-sunnah. Ayo, jangan suka meninggalkan rawatibnya. Qobla subuh Rasulullah tidak pernah tinggalkan, bahkan dalam perjalanan sekalipun. Qobla pada zuhur, qobla asar boleh tidak, boleh iya, boleh tidak. Pada asar tidak perlu kesolehan, ya. Qobla maghrib boleh dilakukan, boleh tidak. Pada maghrib selalu dilakukan. Pada isya selalu dilakukan. Dan Rasulullah tidak meninggalkan tahajud. Makin banyak sholat, makin banyak kesempatan bersujud. Sujud saat terdekat dengan Allah. Sholat itu ibadah yang paling komplit, Pak. Sudah bersih, suci lahir batin, ngadep kiblat, betul? Mulai dari takbir sampai salam, ada bacaan Quran, ada sholawat, ada tasbih, ada doa. Doanya juga diapit dari 2 sujud. Tidak ada yang lebih hebat selain sholat, doa dalam sholat, karena diapit dengan 2 sujud. Kita jarang berdoa seperti itu kecuali dalam sholat. Benar? Makanya perbanyak sholat. Banyak masalah, banyak sholat. Ingin sesuatu, sholat. Cemburu sama suami, gak usah dipikirin. Dipikirin jadi selesai, tidak Bu? Jawab. Kalau ibu cemburu, suami dipikirin oleh ibu, jadi selesai masalahnya? Jawab. Suami jadi nambah sayang ke ibu? Tidak, nambah lincah. Apa? Iya. Gak ngepek Bu, banyak mikir tuh gak ngepek. Yang benar tuh tiap mikir jadi zikir, baru ngepek. Kalau ibu mikir sampai mual, gak ngepek. Yang lincah-lincah. Ibu sujud, sholat, ya Allah, Engkau tahu suami saya gimana, lagi apa, di pikirannya mikirin apa, di hatinya ada siapa. Kalau memang suami saya kelakuannya jelek, ganti ya Allah. Ganti akhlaknya. Kok gembira sih? Ganti akhlak. Yang gembira Allah tahu. Yes. Ingat anak, nggak selesai dengan ingat anak. Sholat, ada masalah, sholat aja. Wasta'inu, itu mau dapat. 3, kalau ada masalah ingin ditolong oleh Allah adalah tobat. Kuncinya tobat. Nyetir mobil, kaca kotor, mana yang kita pikirkan? Sibuk memikirkan jalan, sibuk membersihkan kaca. Sekarang sibuk memikirkan jalan, nggak akan kelihatan karena ketutup. Makanya selalu dianjurkan seperti surat Nuh ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa 'alaikum midrara wa
yumdidkum bi amwal wal banin wa yaj'al lakum anhar jannatin wa anhar. Kukatakan kepada kalian istighfar, taubat, niscaya Allah akan innahu kana ghafar, Allah Maha Pengampun, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Lalu Allah memberikan harta dan anak-anak dan mengadakan taman dan sungai-sungai, artinya infrastruktur dicukupi. Taubat. Semua jalan keluar sudah ada, hanya tertutup oleh dosa kita. Makanya taubatlah kunci. Minta hujan, taubat. Minta jodoh, taubat. Lunas hutang, taubat. Ingin punya anak, taubat. Masalah kita tuh tidak oleh siapapun. Kita itu tidak terancam oleh siapapun. Kita itu terancam oleh dosa yang kita lakukan. Kalau tidak tobat, kita yang menzalimi diri sendiri. Doa Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, tobat. Lihat, Nabi Adam tidak nyalahin setan, Nabi Adam tidak nyalahin Hawa, Nabi Adam tidak nyalahin siapa-siapa. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah zalim. Wa illam taghfirana, engkau tidak mengampuni, wa tarhamna, engkau tidak memaafkan, lanakunanna minal khasirin, pasti rugi dunia. Nabi Yunus 3 kegelapan, gelap malam, dikecemplungkan ke laut, udah gelap ke laut, disambar ikan. Apa amalannya supaya keluar? Tobat. Lihat tobatnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, tiada ilah. Subhanaka, maha suci Engkau. Apapun yang Kau lakukan pasti baik, pasti benar, pasti tidak ada yang salah. Walaupun dimakan ikan tetap berprasangka baik. Ini kuntu minaz zalimin, saya yang zalim. Kalau saya lihat dari depan, ini amalan yang paling baik, terutama Ustaz ya, dan saya taubat. Bagi yang bicara seperti saya dan Ustaz, dosa kecil bisa jadi dosa yang sangat besar, Pak. Karena celetukan sederhana ditiru, dibuat orang, udah istighfar kita. Makanya saya tidak mau banyak bicara, akan saya akhiri saja. Bicara itu bukan buat orang kagum, karena bicara itu tidak bisa merubah siapapun. Ini A'agim sedang ceramah. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Abdullah bin Nastiar untuk merubah Bapak Ibu. Tidak ada. Saya tidak punya kemampuan membulak-balik hati, memasuki akal pikiran. Tidak. Tugas saya ngomongin niatnya benar enggak? Apakah saya cari Allah atau cari dunia dari omongan ini? Yang kedua, yang saya omongin ini benar tidak? Ada dalilnya jelas atau mengada-ada sesuai nafsu? Kalau enggak, pulang dari sini saya cuma dosa yang saya dapat. Kalau Bapak Ibu tersentuh, berubah, demi Allah, itu bukan karena ceramah orang ini. Itu cuma karena Allah saja yang menghendaki Bapak Ibu berubah. Gak boleh merasa berjasa sama sekali. Bisa bunyi aja begini, bisa hati-hati, itu sudah lebih dari cukup. Jangan merasa bisa mempengaruhi orang. Itu pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan kita jaga niat, jaga akhlak, jaga omongan. Terakhir, biar cepat selesai. Asa semangat saya hari ini. Pantas terasa capek hari ini. Tapi tidak boleh diomongkan ya, karena kalau diomongkan hilang pahalanya. Diomongin, saya senang karena saya kehilangan pahala. Minum dulu boleh ya. Airnya, mata airnya dari mana? Jeruknya yang nanam siapa? Yang meres siapa? Yang mengangkut pakai truk siapa? Yang beli ke warungnya siapa? Kalau rezeki saya demi Allah dia akan sampai ke mulut saya. Kita tidak tahu rezeki kita di mana, tapi rezeki kita tahu kita di mana.
Ini ada 2 gelas. Yang mana yang saya kelihatannya ini ada kemungkinan rezeki panitia. Sudah sering disuguhin kayak gini ya. Apalagi tabligh akbar di desa tuh Bu, di mimbar tuh ada salak, jeruk, anggur, buah naga, kumplit, belimbing. Coba kapan makannya? Saya kalau lihat begitu, ya Allah, Engkau dekatkan sedekat ini. Tidak mungkin saya ceramah sambil mengupas buah naga. Selesai ceramah, salaman, pulang, tos, panitia lagi, panitia lagi. Saya itu sudah sempat lihat ya. Gak apa-apa, rezeki memang ada yang ketukar. Alhamdulillah. Yang keempat, yang keberapa? In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Pokoknya kalau kita ada masalah, langsung otak kita baik sangka, perbaiki sholat, tobat, dan tolong agama Allah. Gabung dengan majelis taklim, gabung dengan dakwah, apa sajalah bentuknya, pokoknya bagian daripada perjuangan membela agama Allah. Karena Allah menolong orang yang senang menolong agamanya. Menolong tidak usah dengan dakwah begini, mungkin membersihkan masjid, masjid jadi bersih, jadi pertolongan. Tidak semua orang bisa bicara dan tidak semua orang harus bicara. Ini saya ceramah begini saja, jasa sound system, jasa yang ngebersihin, jasa yang menyebarkan pengumuman. Boleh jadi yang ngebersihkan masjid lebih tinggi pahalanya dari yang bicara. Ini gak dilihat orang, gak dikenal orang, hanya nyapu begini, tapi Allah menyaksikan, kita jadi nyaman. Mungkin yang ngegosek WC lebih besar pahalanya daripada yang ceramah. Yang ceramah ini ada ujub, ada ria, ada takabur, ada pamer, benar? Lah yang ngegosek WC siapa yang mau lihat? Tapi bapak nyaman di WC, subhanallah. Makanya berjuang itu jangan membayangkan ceramah begini, tidak harus. Lebih berat ceramah begini. Dan wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Ini penting. Makin banyak masalah, otak kita langsung saya harus banyak menolong orang. Karena makin menolong, makin ditolong. Saya lagi butuh uang, gimana nolong orang? Nggak harus dengan uang. Kita punya tenaga, punya ilmu, punya pikiran, punya pengalaman, punya wawasan, punya waktu, punya perhatian. Ada orang curhat kita gini aja, udah nolong, dia lega, kita yang menang hadirnya. Oh serius Bu, Pak, ada orang yang hanya dengan keluar saja itu sudah lega, benar? Punya waktu asal kita amanah ya, karena mendengar itu adalah amanah. Tahan dengan ya Allah, keluarkan doa, masya Allah. Di rumah Pak, ini lihat sarung di rumah kita suka banyak sarung. Saya banyak yang ngirim. Numpuk misalkan ada 5, mau apa sarung itu diam? Lebih baik kasihkan ke orang, suruh orang pakai, efektif tiap dia sholat kita dapat pahala. Itu nomor. Ibu punya panci dekok, ya udah ada telinganya 1. Di rumah dan panci itu sudah panci butut. Tapi bagi pengantin baru yang gak punya modal, itu panci idamanmu. Serius? Ingat waktu kita baru nikah dulu yang segala nggak punya, panci dekok juga mulus Pak. Nggak ada telinga sebelah juga apa. Jangan biarkan ada barang di rumah kita yang tidak manfaat untuk kita, bahkan berat hisabnya, keluarkan. Punya uang, coba uang taruh di bank, dia nggak jelas ya. Mending bisa punya 5 juta,
teman mau nyicil motor, daripada dia ke tempat saja, sok nanti cicil ke tempat saya 500, nggak usah dilebihin. Memang kita nggak dapat lebihan uang, tapi kelebihannya dia sudah punya usaha, sudah bisa ngojek, dia sudah bisa nafkahi anaknya, dia bisa anaknya sekolah, bayar kontrakan, dia bisa sedekah. Itu manfaat, hadirin. Sok usaha pakai uang saya, nggak usah kasih lebihan kalau kita cukup ya, tapi dia punya usaha, itu manfaat. Jadi yang namanya manfaat itu tidak harus dengan blok ngasih, enggak. Kita belum sanggup ngasih, ada fasilitas, ada rumah, naik motor kayak pengajian ke sini, daripada nganggur mobil kosong, angkut. Nanti tapi jangan, mobilnya juga milik Allah, betul? Pak, jangan suka ragu-ragu, ibu. Kalau mau sedekah jangan kebanyakan mikir, suka gagal. Kan ada tuh yang masukin uang, saya lihat di 100.000 dengan 1000-an, dia mikir yang mana nih yang saya masuk. Akhirnya 100.000 yang dia pilih dimasukin ke saku, yang 1000 dia masukin ke kotak infak. Baru juga masuk, tiba-tiba dari belakang ada kakek-kakek. Heran, ini kakek-kakek mau sedekah 100.000, masukin aja. Itu jatuh dari satu deh. Ayo pokoknya kalau ingin ditolong oleh Allah, selalu pikiran kita nolong. Ada mobil mau parkir, stop, cukup, tolong. Ada berat mau keluar parkir motor, bantu. Ada yang mau nyebrang, anak-anak, ayo nak nyebrang. Tapi ingat, yang dulu jangan diulangi ya. Yang ada kakek-kakek di pinggir jalan, ayo kek nyebrang. Enggak, kakek, saya sedang banyak masalah, saya harus tolong orang. Harus saya tolong. Apa dah? Sampai ke pinggir jalan kan kakek marah, menyiksa orang tua. Kenapa kakek? Saya baru nyampe nyebrang. Cukup. Terima kasih. Kita akan tutup dengan doa. Ayah muda yang baik, yang diabul langsung kan. Kita mengumpulkan dulu ya, sambil kita baca ayat Quran, kita tutup doa ya. Baik ayah muda, kita langsung mikir. Dan adik-adik panitia silakan berdiri untuk apa